Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitriani akan menganalisis kasus 4 pada penugasan mandiri LK4, yaitu 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, pada kasus 4 ini kita akan menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada 9 langkah yang akan kita lakukan. Nah, langkah pertama yaitu adalah nilai-nilai apa saja yang bertentangan dalam kasus 4 ini. Nah, nilai-nilai yang bertentangan adalah tentang kejujuran dan kesetiaan, di mana kejujuran ini adalah Tari harus memberitahukan kepada guru bahwa dompet itu sudah ditemukan, sedangkan kesetiaannya itu Tari adalah sahabat baiknya dari Rara. Nah, di langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 ini? Nah, pada kasus ini yang terlibat itu tentu saja Tari, Rara, Nina, dan Busri. Untuk selanjutnya di langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut. Nah, pada fakta-fakta yang kita temukan adalah Rara yang menemukan dompet di bawah kursi pada perpustakaan. Dompet tersebut ternyata milik Nina yang berisi uang. Nah, Rara ya saat menemukan menyimpan dompet tersebut di dalam tasnya karena beranggapan itu adalah rezeki dompoknya. Nah, berikutnya Rara tidak melaporkan pada Busri guru pustakawan telah menemukan sebuah dompet. Nina yang kehilangan dompet saat membaca di perpustakaan melaporkan pada Busri. Busri pun mengumumkan bahwa ada yang kehilangan dompet di perpustakaan. Tari melihat langsung kejadian saat Rara memasukkan dompet ke dalam tasnya. Untuk di langkah keempat, pengujian benar atau salah yang akan kita lakukan yaitu adalah uji legal. Di mana uji legal ini adalah mengambil barang milik orang lain adalah tindakan yang salah dan dapat dikategorikan sebagai pencurian dan termasuk kriminal. Uji regulasi adalah sekolah memiliki aturan tentang kejujuran dan disiplin. Nah, di sini tindakan Rara juga melanggar aturan tersebut. Untuk uji intuisi, hati nurani kita akan mengatakan bahwa mengambil dompet orang lain adalah salah. Nah, untuk uji publikasi, jika kasus ini diketahui oleh halayak ramai atau publik, reputasi Rara, sekolah, dan kepercayaan orang-orang tentang sekolah akan tercoreng. Terakhir itu adalah untuk uji panutan atau idola. Seorang guru atau tokoh panutan tentu akan mengembalikan barang yang bukan miliknya. Nah, selanjutnya di langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar dan yang mana yang akan bisa kita lakukan. Di sini saya menganalisis itu kebenaran versus kesetiaan. Ya, di mana Tari mengetahui yang benar adalah melaporkan perbuatan Rara yang telah menemukan dompet tapi tidak mengembalikannya. Nah, sedangkan untuk kesetiaannya, ia juga mengerti dia harus setia kepada sahabatnya, ingin melindungi sahabatnya di sana. Nah, sedangkan di individu versus kelompok, perlindungan terhadap Rara yaitu Rara sebagai individu dan keadilan untuk Nina. Nah, Nina ini kebetulan adalah termasuk di kelompok ya, komunitas sekolah. Beberapa orang dan mungkin bisa terjadi di kelompok yang lainnya. Nah, untuk langkah ke-6, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan. Nah, di sini saya menganalisis berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Di mana mengetahui aturan bahwa barang temuan harus dikembalikan. Selanjutnya berpikir rasa peduli, care based thinking. Nah, di sini Tari bisa menegur Rara atau memberitahu Rara dengan cara yang penuh empati, dengan baik, ya kan, agar ia mau mengembalikan sendiri tanpa harus dipermalukan atau tanpa harus malu atau takut. Di langkah ke-7, opsi yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang dapat kita lakukan yaitu Tari bisa berbicara dengan Rara secara empat mata dan mencoba meyakinkan bahwa mengembalikan dompet adalah hal yang jujur dan akan menjaga harga dirinya, tidak perlu takut, malu ya, karena uang yang di dompet lebih tidak berharga daripada kejujurannya. Nah, jika Rara menolak untuk mengembalikan tersebut, Tari bisa mengajak Busri sebagai mediator sehingga masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan cara segitiga restitusi. Nah, bukan hanya dengan hukuman.
Untuk selanjutnya pada langkah 8, keputusan akhir apa yang bisa diambil sesuai analisis kasus keempat ini. Nah, jika saya pada kasus ini mencoba akan mengajak Rara untuk mengembalikan dompet kepada Nina dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Nah, jika dia menolak, maka saya juga akan melaporkan kepada guru pustaka atau Ibu Sri. Dengan begitu keadilan dapat kita tegakkan, dompet Nina kembali, dan Rara pun punya kesempatan untuk belajar lagi dari kesalahannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, terakhir di langkah ke-9, pelajaran apa yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan saya di kemudian hari. Nah, pelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa kejujuran tidak boleh dikompromikan meskipun berhadapan dengan hubungan pribadi. Namun demikian, penyelesaian dapat dicapai dengan cara berempati sehingga orang yang bersalah masih memiliki waktu untuk memperbaiki dirinya. Untuk kedepannya, saya akan lebih berhati-hati lagi untuk menyeimbangkan antara aturan, kepedulian, dan konsekuensi jangka panjang agar keputusan yang saya buat tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga mendidik dan memanusiakan manusia. Sekian dulu analisis saya untuk kasus 4 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.